Diduga menerima uang haram dari pengusaha robot trading abal-abal yang merugikan ratusan orang, pesantren mewah Atta Halilintar tiba-tiba menjadi sorotan. Mungkinkah Atta yang dikenal religius membangun fasilitas pendidikan agama dengan mengemplang duit orang? Tengah menikmati masa-masa bahagia sebagai suami sekaligus ayah yang bergelimang harta dan kasih sayang, kesempurnaan hidup Atta Halilintar tiba-tiba tercoreng oleh laporan kasus hukum yang menjeratnya. Sedikitnya 230 korban robot trading abal-abal Net 89 melaporkan YouTuber nomor wahid di Indonesia itu lantaran pernah menerima uang miliaran rupiah dari seorang pria bernama Reza Paten yang diduga sebagai pendiri robot trading yang konon telah menggelapkan uang nasabah sebesar 28 miliar rupiah. Dari catatan status selebritis pada Januari 2022 silam, Atta memang menjual headband atau bandana miliknya dalam sebuah lelang amal yang dimenangkan oleh Reza Paten senilai 2,2 miliar rupiah. Nilai fantastis itu menurut Atta keseluruhannya akan ia gunakan untuk membantu pembangunan tempat menghafal Al-Quran di kawasan pesantren yang ia bangun di Cianjur, Jawa Barat. Lantas haruskah Atta mengembalikan uang itu demi terbebas dari ancaman 5 tahun penjara? Dalam hati, kalau saya dikasih kesempatan untuk bisa menggunakan uang saya untuk hal-hal baik, saya ingin uang saya ini kepakai di sini. Itu sih. Akhirnya setelah saya bid ya di angka 2 miliar 222 juta 222.222 rupiah, ya udah saya dalam hati ya pasrah, ikhlas aja udah. Dalam waktu 24 jam kalau memang rezeki saya dapat. Ya masa bukan aku, kalau aku kan alhamdulillah ya Tuhan udah ngasih ini semua, udah ngasih rezeki segala macem gitu. Jadi menurutku aku nih lagi ya alhamdulillah yang pertama waktu itu kan pembangunan masjid alhamdulillah lancar, udah jadi. Sekarang yang selanjutnya ini mau bangun tempat penghafal Quran, proses dan lain-lain yang menurutku pengennya tuh sampai di tempat penghafal Qurannya tuh ada anak-anak itu diajarin berusaha juga. Jadi pengen ada kayak peternakannya, jadi anak-anak penghafal Quran ini sekalian menghafal, dia sekalian belajar bisnis. Ini kan hasil uang yang dikasih oleh Reza Paten sebagai founder Net 89 itu kepada Atta Halilintar. Bentuknya adalah untuk membangun, kalau tidak salah, ibadah ya, masjid ibadah. Sama juga dengan DNAO, bentuknya para artis menerima upah bekerja. Tapi kan hasil yang dia dapatkan itu dari uang kejahatan. Makanya penting undang-undang TPPU itu untuk diterapkan di dalam perkara ini. Semoga untuk bisa menggali semua kerugian itu dan mengembalikan dia itu. Ya kalau dia kembalikan, dari itikat baik itu bisa diselesaikan seperti Ikhwan Muhammad dan juga Reski Bilal. Tapi kalau dia tidak bisa mengembalikan, bisa diancam hukuman maksimal 5 tahun. Nanti yang lebih berwajib yang omongin ya, soalnya aku takut salah. Terseretnya nama Atta bersama 4 publik figur lainnya dalam pusara kasus robot trading abal-abal sontak mencuatkan tanda tanya besar. Benarkah harta berlimpah yang Atta peroleh tak seutuhnya uang halal? Jika benar demikian, bagaimana mungkin Atta begitu beraninya menggunakan uang itu untuk membangun sebuah pesantren megah di Cianjur? Dari penelusuran tim status selebritis, pesantren bernama Aha Binaumah Tebu Irang itu telah berdiri megah di lahan seluas 5 hektar. Dan yang menjadi pusat perhatian adalah lantainya yang terbuat dari marmer hingga makin mengukuhkan kemewahannya. Ini bangunan terdiri dari 3 lantai. Yang lantai dasar, basement itu diperuntukkan untuk satu, ada ruang tidur santri ada 2, terus kamar tidur pengurus ustadz 1, 2, ada 5, terus selanjutnya ruang makan, dapur, dan WC santri plus ustadz. Jadi Bina Ummah itu semacam yayasan itu, yayasan pondok pesantren modern Bina Ummah, dan
Tebu Ireng itu ya seperti yang kita ketahui dari Tebu Ireng Pusat Jombang. Saya baru mengetahui itu sekitar setahunan ini gitu Pak Arta sebagai setahun atau 2 tahun lah, 2 tahun ini sebagai sebagai donatur di pondok pesantren ini. Hingga detik ini, Atta belum mau berbicara banyak tentang namanya yang terseret dalam kasus robot trading abal-abal. Yang jelas, sepanjang hidupnya, Atta selalu berusaha memperoleh rezeki dengan cara halal. Dan segala kemewahan yang dimilikinya tak lain merupakan buah dari keinginannya untuk bekerja lebih giat dari orang lain. Bahkan ia mengaku kerap kali hanya tidur 3 jam sehari, saking sibuknya mengurus pekerjaan. Aku itu workaholic, bisa tidur cuman 3 jam demi mimpi yang aku mau kejar tuh harus tercapai. Sangat pengen jadi winners gitu, nggak mau jadi losers. Jadi apa yang orang lakuin aku harus lebih dari orang.